warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya Kesmirania Surabipa NIM 190710101213 ingin mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Pembangunan berbasis kemaritiman Seaward Oriented Development di wilayah pesisir garis pantai selatan Kecamatan Cemplong, Kabupaten Sampang, Madura. Abstrak. Wilayah-wilayah yang cenderung kurang maju atau lamban berkembang pada umumnya adalah wilayah-wilayah kelautan, kepulauan, maritim, terpencil, terisolasi, tertinggal, pesisir, perbatasan, dan pulau-pulau kecil. Hal ini dikarenakan salah satu penyebabnya adalah kurangnya perhatian dan perencanaan pembangunan dan masyarakat luas terhadap pembangunan di wilayah kepulauan, kelautan, dan wilayah maritim yang pada dasarnya mencakup wilayah yang luas. Namun, kontribusi terhadap pendapatan nasional relatif kecil yang mengakibatkan alokasi anggaran pembangunan di sektor kelautan dan kepulauan tidak besar. Faktanya, hampir seluruh penduduk berdiam di daratan, maka mayoritas kegiatan pembangunan yang dilakukan mengikuti di mana penduduk berada, yaitu daratan. Lambat laun tanpa disadari, persediaan sumber daya alam dan sumber daya pembangunan yang ada di daratan cenderung mulai menipis dan akan habis suatu saat nanti. Maka mau tidak mau masyarakat harus beralih arah pandangan menuju pembangunan berbasis maritim atau seaward oriented development yang mana terdapat kekayaan sumber daya alam, juga sumber daya kelautan yang teramat potensial. Salah satu wilayah yang memerlukan penerapan pembangunan berbasis maritim adalah wilayah pesisir di sepanjang garis pantai selatan Kecamatan Cemplong, Kabupaten Sampang, yang terletak di Pulau Madura. Beberapa upaya yang dapat dilakukan seperti revitalisasi dan operasionalisasi rencana tata ruang yang berorientasi pada pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan pesisir secara lebih rinci dan terarah. Kata kunci dari penelitian ini yaitu pembangunan maritim dan pesisir. Metodologi penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan penelitian dilakukan di Kecamatan Cemplong, Kabupaten Sampang. Sumber data penelitian, yang pertama artikel jurnal, yang kedua buku baik fisik maupun elektronik, yang ketiga peraturan perundang-undangan, dan yang keempat sumber data lain yang mendukung dan relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa pengelolaan wilayah pesisir sendiri telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang kemudian diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 2014. Di wilayah Jawa Timur sendiri, pengelolaan wilayah pesisir diatur melalui Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur tahun 2018 hingga 2038. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi yang terintegrasi, aman, berdaya guna, serta berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur dengan prinsip partisipatif. Dalam hal ini diperlukan untuk memperkuat arah pembangunan dan pengelolaan yang saat ini merupakan pembangunan dan pengelolaan yang fokus dan berorientasi pada wilayah daratan atau landward oriented development dengan pembangunan dan pengelolaan berbasis maritim yang berorientasi pada wilayah laut atau seaward oriented development. Dalam pelaksanaan berlangsung secara berkesinambungan dan dilakukan dengan optimal atau balance and optimal landward and seaward development. Berdasarkan penelitian ini juga dapat kita ketahui beberapa upaya penerapan pembangunan berbasis maritim di wilayah pesisir. Yang pertama adalah pengembangan sektor wisata bahari sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 2, pasal 16 dan pasal 17 Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur tahun 2018 hingga 2038. Dapat kita ketahui bahwa pengembangan sektor wisata bahari ini sangat penting mengingat banyaknya pantai yang sangat potensial untuk dikembangkan. Yang kedua, pengembangan sektor perikanan sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 ayat 4 dan 5, pasal 21, pasal 23 Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur tahun 2018 hingga 2038. Dan yang ketiga yang dapat dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat setempat.
di mana pembangunan berbasis maritim pada dasarnya adalah oleh dan untuk rakyat. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah pembangunan berbasis kemaritiman atau seaward oriented development meliputi pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah merupakan salah satu sektor yang belum dikelola secara komprehensif secara penuh, padahal memiliki potensi yang amat besar dan prospektif untuk dimanfaatkan dan dikembangkan. Salah satu wilayah yang memerlukan penerapan pembangunan berbasis maritim adalah wilayah pesisir di sepanjang garis pantai selatan Kecamatan Jamplong, Kabupaten Sampang yang terletak di Pulau Madura. Upaya-upaya penerapan pembangunan berbasis maritim dapat dilakukan dengan revitalisasi dan operasionalisasi rencana tata ruang yang berorientasi pada pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan pesisir secara lebih rinci dan terarah, seperti pengembangan sektor wisata bahari, pengembangan sektor perikanan, dan pemberdayaan sumber daya manusia, yaitu masyarakat setempat. Sekian pemaparan hasil penelitian dari saya.